Oke, salam jumpa dengan saya Arya Jun dalam Super Karir. Kali ini saya akan membahas 15 kesalahan mengapa Anda susah mencari kerja. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Arya Jun, selama 10 tahun sudah berpengalaman di bidang HRD, khususnya Training and Development. Dan ini adalah salah satu testimoni atau di mana saya mengadakan satu seminar-seminar, baik itu di bursa kerja, perusahaan, sekolah, universitas, dan berbagai macam institusi. Sudah banyak saya berbicara kepada ribuan orang selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, dan rata-rata saya sangat miris. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahan orang-orang yang mencari kerja, bukan hanya orang-orang yang baru lulus, tetapi orang-orang yang sudah berpengalaman pun masih bingung untuk mencari kerja. Dan luar biasanya ketika saya mengadakan satu pelatihan, satu seminar di bursa kerja, institusi, sekolah, universitas, dan sebagainya, mereka mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada cara-cara baru, ternyata ada cara-cara instan, di mana agak sedikit aneh, tetapi yang penting efektif. Artinya kalau Anda berpikir cara apapun yang penting halal dan cepat kerja. Benar kan? Oke, kita akan mulai. Nah, ini ada gambar sepasang kekasih. Jadi mendapatkan pekerjaan idaman itu seperti mendapatkan kekasih pujaan hati. Artinya ketika Anda mencari pekerjaan bukan hanya mencari pekerjaan saja, tetapi pekerjaan yang idaman. Pekerjaan idaman adalah pekerjaan yang Anda senangi nantinya, dan tentunya nanti ketika Anda bekerja, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan itu. Jadi seperti mendapatkan kekasih pujaan hati. Jadi pada saat Anda bekerja, Anda tidak boleh langsung asal milih ya. Oke, kita akan melihat ketakutan. Nah, ketakutan. Apa sih ketakutannya sebenarnya pada saat mencari kerja? Ketakutan kebanyakan orang takut ditolak. Nah, ketika banyak sekali penolakan, akhirnya mereka tidak memperbaiki diri. Sebenarnya ditolak ini banyak sekali definisinya. Artinya Anda sudah lama tidak dipanggil bekerja. Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk interview, tes, atau bahkan dipanggil saja untuk mengikuti screening di satu perusahaan. Artinya Anda ada satu kesalahan yang harus diperbaiki. Oke, nah ini mungkin dari Anda yang stres sampai makan kertas. Oke, kita akan bongkar 15 kesalahan pencari kerja. Ya, perhatikan baik-baik, pasang headset Anda atau pasang speaker Anda biar Anda bisa melihat bersama kawan-kawan Anda atau orang-orang terdekat Anda. Oke, yang kita buka yang pertama. Ya, kerja apa? Nah, banyak pencari kerja atau job seeker seperti Anda masih bingung. Sebenarnya kalau saya datang ke bursa kerja itu mau kerja apa ya? Sebenarnya kalau saya nyari kerja di koran itu saya kerja apa ya? Kalau saya nyari kerja di online ya, di situs-situs pencari kerja saya kerja apa ya? Nah, bayangkan saja gini, kalau misalnya Anda naik taksi, ya Anda punya uang banyak, Anda naik taksi. Nah, ternyata Anda naik taksi itu pasti satu pertanyaan yang pertama kali ditanya oleh supir taksi adalah Anda ingin pergi kemana? Ya, kalau Anda menjawab, oh saya tidak tahu, gitu, pasti supir taksi itu akan mengira Anda satu, ya, orang gila, satunya lagi Anda teroris karena membawa uang banyak tapi tidak tahu mau kemana, satu lagi orang mabok, ya, atau Anda dibajak berputar-putar terus naik taksi sampai duit Anda habis. Artinya apa? Banyak sekali orang pencari kerja bingung sebenarnya mau kerja apa. Dan inilah hal yang paling pertama, paling utama yang Anda harus lakukan. Sekarang coba Anda ambil kertas, Anda tulis, Anda ingin kerja apa sebenarnya? Kerja yang spesifik tentunya. Nah, yang kedua adalah profil gelap. Profil gelap ini ketika Anda ditanya atau biasanya pada saat sesi interview bisa ceritakan tentang diri Anda. Anda hanya terdiam lalu hanya bercerita omong kosong, tidak menceritakan skill Anda, tidak menceritakan latar belakang Anda, tidak menceritakan kelebihan Anda dan sebagainya. Anda bingung. Nah, ini yang dinamakan profil gelap. Artinya Anda tidak bisa menjual, dalam tanda kutip ya, menjual kemampuan diri Anda, tidak bisa menjual skill Anda di depan
perusahaan, di depan HRD, sehingga Anda tampak biasa-biasa aja. Sama aja gini deh, kalau Anda lagi PDKT sama orang, pasti kan Anda menjual diri ya kan, oh saya orangnya baik, saya orangnya cantik, saya orangnya ganteng, saya rajin ibadah, saya rajin bekerja keras dan bla 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 bla. Dan kalau Anda tidak tahu profil Anda, yang apa yang Anda akan tawarkan kepada perusahaan, kepada HRD, percuma saja. Oke, yang ketiga adalah penampilan. Nah, ini sangat miris sekali. Kenapa? Karena bukan hanya orang-orang yang baru saja lulus dari sekolah, tapi banyak orang-orang yang berpengalaman berpenampilan apa adanya. Kucel, ya, bau, tidak wangi, tidak rapi dan sebagainya. Nah, ternyata ada mitos-mitos bahwa saya kan posisinya di desain, saya posisinya di IT, saya posisinya yang di belakang layar atau tidak pernah ketemu dengan orang, penampilan saya biasa aja, yang penting kan skill saya. Oke, penampilan akan mencerminkan kepribadian Anda. Sekali lagi, penampilan akan mencerminkan kepribadian Anda, dan HRD bisa langsung membaca profil Anda, bisa langsung membaca kepribadian Anda lewat penampilan. Jadi jelas ya. Jadi bukan hanya Anda mempunyai bidang-bidang tertentu tapi tidak mengacuhkan penampilan, segi penampilan dan sebagainya, ya. Oke. Yang keempat adalah kalau ditanya kelebihan Anda apa, Anda menjawab sangat susah sekali, ya. Jadi banyak kelebihan susahnya gitu kan. Kalau ditanya kekurangan banyak sekali gitu kan. Nah, ini dia. Tanya kekurangan banyak, saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang anu. Ketika ditanya kelebihan, Anda bingung sama sekali harus menjawab apa. Nah, ini Anda harus cari minimal adalah 5 kelebihan Anda dan 5 kekurangan Anda. Anda harus cari sendiri. Tapi saya bingung, kelebihan saya apa ya? Nah, gini aja yang paling gampang adalah orang-orang terdekat Anda atau apa yang sering orang bilang hal positif mengenai tentang Anda, ya. Jadi itulah kelebihan Anda. Ya, kekurangan pasti tahulah Anda. Oke, CV lamaran. Nah, ini adalah dilema. Kenapa? Karena CV lamaran ini Anda harus bagus, Anda harus unik, Anda harus beda. Kenapa? Karena CV lamaran adalah satu pintu gerbang pertama Anda memasuki dunia kerja. Ya, ini adalah kalau boleh dibilang pasukan garis depannya ini adalah CV. Jadi Anda harus punya CV yang beda, Anda harus punya CV yang aneh, Anda harus punya CV yang kuat, ya. Tentunya ini untuk menyingkirkan kandidat-kandidat lain, ya. Karena kebanyakan khususnya di bursa kerja, misalnya Anda mengandalkan CV yang tulisan tangan, jelek, tidak diklip dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya adalah interview kacau. Ketika Anda interview, pada saat ditanya Anda tidak mempunyai jawaban-jawaban yang pasti. Jawaban Anda selalu berubah-ubah, dan ketika diklarifikasi dengan CV Anda, ketika diklarifikasi dengan latar belakang Anda, ada kemungkinan atau kecenderungan Anda menjawab asal-asalan atau bohong bahkan. Ya, jadi Anda harus punya pola interview yang mantap. Oke, kesalahannya lagi adalah psikotes Anda amburadul. Nah, gimana sih cara menaklukkan psikotes? Gampang aja sebenarnya. Anda cari buku psikotes yang memang mempunyai satu panduan. Jadi bukan hanya jawaban ya. Kalau ditanya misalnya, oh saya punya buku psikotes, oke. Jadi ada soal dan jawaban saja, tidak ada pembahasan. Jadi percuma, buang aja itu buku ya. Jadi cari buku yang psikotes yang memang ada panduannya, cara menjawabnya dan pembahasan tentunya. Oke, lanjut. Gaptek. Gaptek ini. Di zaman sekarang mencari kerja itu, atau nanti ketika Anda dites langsung pada saat interview dan sebagainya, Anda minimal harus bisa menggunakan internet, minimal harus bisa menggunakan komputer, minimal harus bisa menggunakan email. Bukan berarti harus punya, tapi Anda harus bisa, ya. Pada awalnya dulu saya juga tidak punya laptop, tidak punya komputer, saya belajar mencari di warnet misalnya, atau teman-teman yang punya memang komputer, ya, PC, laptop dan sebagainya. Jadi Anda minimal harus bisa dulu. Oke, selanjutnya perfeksionis. Kesalahan mencari kerja adalah Anda terlalu perfect, Anda terlalu mencari pekerjaan yang sangat sempurna.
Pekerjaan saya yang sangat sempurna itu tidak ada. Kenapa? Karena khususnya bagi Anda yang baru, Anda tidak punya pengalaman, Anda belum punya nilai jual. Nah, bagaimana dengan Anda yang sudah berpengalaman? Perfeksionis ini tidak mungkin ada. Saya pengen kerjanya yang atasannya ganteng. Saya pengen kerja yang atasannya cantik, tidak cerewet. Saya pengen kerjaannya ringan, gajinya besar, tempatnya ada AC, terus saya dapat fasilitas motor, mobil, saya dapat fasilitas asuransi, bla 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 bla. Jalani saja karena perfeksionis ini nanti atau penyempurnaan kerja fasilitas Anda akan dapatkan seiring nanti Anda bekerja. Oke. Sotoy. Nah, sotoy. Artinya apa? Ketika Anda bekerja pada satu perusahaan tertentu, Anda harus tahu latar belakang pekerjaan itu apa, perusahaan itu apa, dan sebagainya. Anda tidak boleh menjawab apa adanya, Anda tidak boleh menjawab dengan seenaknya dan sebagainya. Anda harus tahu pekerjaan apa yang dilamar, perusahaan apa yang Anda akan masuki dan sebagainya. Oke, tong kosong. Tong kosong adalah banyak sekali ketika Anda jago untuk buat CV, Anda interview bagus gitu. Dan ternyata Anda ketika dites, ketika melakukan pekerjaan, ketika sudah kerja, Anda tidak mempunyai skill yang mumpuni. Nah, ini sangat bahaya sekali. Anda harus mempunyai skill yang sangat luar biasa. Minimal Anda mempunyai skill di satu bidang tertentu. Ya, jelas ya. Oke, pecandu malas. Pecandu malas adalah ketika Anda sudah bekerja nanti ya Anda menjadi malas karena disediakan berbagai fasilitas, disediakan berbagai kelebihan-kelebihan. Anda tidak boleh seperti itu. Anda harus bekerja off target. Nah, low bed ini maksudnya gimana? Low bed ini artinya adalah orang-orang yang bekerja pada awalnya ya 3 bulan pertama pada saat percobaan Anda kerja dengan sangat luar biasa, tapi setelah itu Anda menurun seperti lowbat ya, seperti baterai handphone dia langsung turun. Anda harus mencari motivasi dan Anda dalam bekerja. Oke, blow on kuadrat. Blow on kuadrat adalah Anda tidak mau tahu tentang pekerjaan Anda, yang penting gue kerja ya kan, yang penting gue melakukan saja, nggak ada inisiatif dan sebagainya. Nah, ini yang disebut namanya blow on kuadrat. Apalagi ketika mencari kerja, Anda memakai CV yang itu-itu aja, udah tahu nggak dipanggil. Ya, Anda memakai pola interview yang itu-itu aja, yang nggak pernah lolos-lolos. Anda memakai jawaban psikotes yang itu-itu melulu. Anda memakai penampilan yang itu melulu. Anda harus rubah. Anda harus mencari, memperbaiki diri dalam meningkatkan kualitas diri Anda. Dan ini adalah 15 kesalahan pencari kerja yang sangat umum sekali. Dan ketika saya mengadakan ini, orang-orang menjadi tercengang. Walaupun ternyata nampaknya sepele, tapi inilah yang harus Anda lakukan gitu loh. Oke, ini adalah satu di antara 5 orang ya, ini tahu apa yang harus dikerjakan, sedangkan 4 dari 5 orang yang berada di dalam ruang interview tidak tahu bagaimana harus menjawabnya, penampilan seperti apa gitu kan, dan sebagainya. Oke, solusi gila yang saya tawarkan kepada Anda adalah bisa kerja dalam 30 hari atau kurang ya, solusi yang telah banyak orang membuktikan serta merubah hidupnya bagai bumi dan langit. Banyak sekali testimoni ya, ini contohnya testimoni sekali. Banyak ya, dari Facebook, dari DVD, dari SMS, dari BBM, dari seminar langsung gitu ya, khususnya dari DVD. Itu banyak yang membuktikan bahwa ketika sudah mempelajari ilmu-ilmu dari saya yang notabene adalah pengalaman langsung ya, trial and error, Anda tidak perlu mencoba lagi hal-hal yang jelek tadi ya, Anda cukup mengikuti jejak yang sukses. Nah, ini ada jawabannya. Yang pertama adalah rahasia sukses wawancara kerja. Anda akan dipandu 20 pertanyaan wawancara kerja dan jawabannya, sehingga Anda mempunyai pola interview yang mantap. Yang tadi saya bilang, ini adalah pola menjawab, bukan jawaban persis. Karena jawaban persis hanya Anda bisa dapatkan disesuaikan dengan kondisi diri Anda. Nah, ini adalah yang terbaru, yaitu rahasia sukses super karir. Bagaimana Anda dari mulai nol mencari pekerjaan sampai nanti Anda bekerja, sampai nanti Anda pengen naik gaji, pengen naik level,
pengen punya keuangan yang lebih baik, kerja lebih santai, pengen punya sistem dan sebagainya, dan ini ada. Bagaimana memanage tim, itu semua ada. Dan 2 DVD ini merupakan kombinasi yang sangat luar biasa. Biasanya kalau di website saya akan menjual 350.000 per keping CD, ya ini DVD ya, jadi Anda bisa nonton di video, ada tutorialnya. Tapi khusus hari ini, ya, yang menyaksikan video ini 350.000 Anda mendapatkan 2 DVD dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda di Singapura atau Malaysia gitu, Anda bekerja di luar negeri, otomatis nanti akan ada biaya tambahan. Tapi kalau untuk di Indonesia 350.000 Anda akan dapat 2 DVD langsung dikirim ke rumah Anda. Dan nanti Anda garansinya adalah bisa konsultasi langsung dengan saya, Arya Jun, ya, berlatar belakang HRD lebih dari 10 tahun, Anda sudah bisa melakukan apapun yang Anda mau, memilih pekerjaan apapun yang Anda mau, dengan gaji berapapun yang Anda mau, ya. Jadi gampang saja, hanya 350.000 dapat 2 DVD. Nah, caranya adalah gampang, Anda transfer ke BCA. Ini nomornya atas nama sudah ada di situ, Ahmad Arya Junjunan. Konfirmasi nanti ke nomor handphone ya, terus nanti ke BBM, bisa SMS atau kirimkan foto ke BBM ya. Jadi nanti Anda transfer ke nomor rekening ini ya, disertai dengan 3 kode unik nomor telepon terakhir Anda. Nanti konfirmasi boleh lewat telepon, SMS, dan kalau nanti ada BBM, kirimkan foto bukti pembayaran ke BBM Anda. Dan saya yakinkan Anda bisa konsultasi selamanya kepada saya, dan sukses untuk Anda. Saya doakan Anda mendapatkan pekerjaan idaman, uang yang besar, dan gaji posisi level yang tinggi. Terima kasih.